Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Feralina Lahibu dalam channel YouTube saya ini, di mana seperti biasanya setiap minggu saya rindu untuk terus membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gemim di minggu yang berjalan. Khususnya pada saat ini mulai dari tanggal 5 September sampai tanggal 11 September 2021. Dan pembacaan di saat ini dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kiranya jamahan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dan melawat kami agar ketika kami membaca dan merenungkan firman, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, kebenaran firman-Mu memenangkan kami, bahkan firman-Mu akan memotivasi kami untuk melakukan kebenaran dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bacaan kita dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, ada dua perikop, ada dua judul, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman dan penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat-sangat senang ya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam channel YouTube saya ini. Sekalipun kita tidak bertatap muka, tapi saya sangat bersuka cita dan bersyukur ketika channel YouTube saya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika channel YouTube ini terus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga saya percaya ada banyak orang yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan di minggu yang berjalan ini diberikan tema, jangan menjadi pemecah belah persekutuan. Luar biasa tema yang disodorkan oleh MTPJ ini, oleh bacaan Gemim ini, saudara-saudara. Saya mau katakan saat ini bahwa sangat berbahaya kalau dalam persekutuan, bukan hanya dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, jika ada roh pemecah belah itu sangat berbahaya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, waspadalah kepada
roh pemecah belah ini, waspada kepada orang-orang yang suka menjadi pemecah belah dalam persekutuan yang ada. Bapak Ibu Saudara, saat ini bagian firman Tuhan yang kita baca adalah surat yang ditulis oleh seorang yang bernama Yudas. Dalam bahasa Yunani Yudas, namun nama ini diambil dari bahasa Ibrani yaitu Yehuda. Saudara, jadi bacaan ini bukan ditulis oleh Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus. Tetapi sangat jelas ini Yudas saudara Yakobus. Dialah yang menulis surat ini dan dia disebutkan di sini sebagai hamba Yesus Kristus. Mengapa surat ini ditulis, saudara-saudara? Surat ini ditulis supaya pada saat itu mereka waspada terhadap guru-guru palsu yang menyesatkan iman. Mengapa surat ini ditulis, saudara-saudara? Surat ini ditulis supaya pada saat itu mereka waspada terhadap guru-guru palsu yang menyesatkan iman. Ternyata pada saat itu ada guru-guru palsu, ada para penyesat-penyesat yang menyesatkan iman, menyesatkan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus pada saat itu. Supaya mereka ini akan meneguhkan iman, supaya mereka ini akan tetap mempertahankan apa yang sudah mereka percayai. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, guru-guru palsu ini menyesatkan iman orang-orang pada saat itu. Guru-guru palsu ini mereka adalah para pengacau yang telah menaburkan benih ajaran palsu ke tengah-tengah orang percaya, sehingga menimbulkan kekacauan dan kebingungan kepada orang-orang percaya. Saat itu Yudas mengingatkan, menuliskan surat, mendesak mereka supaya bertekun, supaya berjuang, supaya bergumul dan mempertahankan seluruh kebenaran yang sudah diterima dari firman Allah yang diilhami melalui pelayanan pengajaran rasul-rasul Tuhan Yesus. Memang saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang sangat berbahaya kalau ada guru-guru palsu. Karena guru-guru palsu ini sangat menyesatkan. Apalagi berkaitan dengan iman. Sehingga jangan anggap enteng dengan iman kita, saudara-saudara. Karena pada saat iman kita lemah, kita akan disesatkan dan pasti kita tersesat. Maka dari itu kalau ada guru-guru palsu, jangan orang ikut, saudara-saudara. Jangan kita mengikuti guru-guru palsu karena mereka hanya menyesatkan. Ingat ini saudara-saudara ya. Pada masa ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, yang palsu bisa kelihatan asli saudara-saudara. Ya. Misalkan perhiasan ya. Orang bisa saja memakai perhiasan dapalia emas. Toh kalung, anting, gelang, ya dapalia emas. Tapi apakah yang dipakai itu memang emas? Ya asli. Ataukah yang dipakai itu titanium saudara-saudara? Sehingga karena kalau kelihatan sekilas ya sama-sama kuning, sama-sama mengkilat, sama-sama terlihat emas, sama-sama berkilau. Namun saudara yang diberkati Tuhan, itu hanya bisa diketahui jika diuji. Namun tidak masalah kalau orang mau pakai emas kah, orang mau pakai titanium kah, perak kah, mau asli palsu, ya itu terserah kita saudara. Tidak ada yang ini boleh pakai titanium, tidak ada yang melarang saudara, tidak masalah. Apakah itu palsu, apakah itu asli, kalau perhiasannya masalah saudara. Seperti juga baju ya, ada yang memang mereknya asli, ada juga yang memang KW-KW. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan,
Tadi saya katakan bahwa itu tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah kalau torang sesat, kalau torang disesatkan dan menyesatkan orang lain. Karena pada masa ini tadi saya katakan tidak sedikit juga ada guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Ajar salah, didik salah, akhirnya membuat orang lain tersesat dan bahkan binasa. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan, kalau kita mengikuti seseorang, kita harus kenal siapa yang kita ikuti. Ketika kita berkawan, kita harus tahu siapa kawan kita, siapa teman kita, siapa sahabat kita. Jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita tersesat. Dan kita tidak menyadari hal itu saudara-saudara. Karena pada masa ini saudara-saudara ya dengan tadi saya katakan dengan kecanggihan teknologi bisa-bisa kita disesatkan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar saudara-saudara. Ya saya pernah mendengar ada yang mengatakan ya, oh saya ini sudah berapa kali naik turun sorga. Oh Tuhan. Berapa kali kata dia naik turun sorga. Bayangkan saudara-saudara. Deng Tuhan Yesus baru satu kali naik sorga. Baru naik belum turun-turun. Dia reken so naik turun sorga. Dia pikir itu sorga bitung Manado kurang pulang pergi pulang saudara-saudara. Ini kan suatu ajaran yang harus diteliti dan diselidiki saudara. Karena ding orang yang tahu di mana tuh sorga kon dia so tahu no. Naik turun sorga. Oh Tuhan, ini ajaran yang bagaimana ini saudara? Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan ada juga yang mengatakan, oh di gereja sana kok nyanda ada Roh Kudus. Pat orang pe gereja ada Roh Kudus. Apa bilang saudara-saudara, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya. Bukan hanya gereja Anda ada Roh Kudus, di semua gereja ada Roh Kudus. Di dalam hidup kita ada Roh Kudus kalau kita merasakan itu Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Makanya jangan mengatakan, oh di gereja ini ada Roh Kudus, di gereja ini tidak ada Roh Kudus. Jangan saudara. Karena pun ketika gereja itu dibangun, ketika ada gereja itu berdiri, ketika gereja itu sedang dalam kebangunan rohani, dalam kebangunan iman, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita gerakan untuk mau datang beribadah, itu pekerjaan Roh Kudus. Jangan kita mengatakan dengan ajaran, oh di sana tidak ada Roh Kudus. Hati-hati saudara, ya hati-hati. Maka saat ini saya mau katakan bahwa jangan sampai ajaran-ajaran kita itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Karena pada masa ini juga tidak sedikit ada anak-anak muda yang disesatkan. Anak-anak Tuhan disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Dengan ajaran Tuhan. Ya, tidak sedikit anak-anak sekarang lebih suka main game. Ya main game. Daripada apa? Daripada mau ibadah. Dong lebih pilih main game. Berarti saya mau katakan, kalau game lebih mempesonamu, berarti engkau sudah tersesat. Ada saat di mana tuh orang ya hibur Kang, ini fresh pikiran, ini otak kasih fresh ya main. Jangan sampai itu game itu membuat orang sudah tidak ingat ibadah, sudah tidak ingat berdoa, tidak ingat baca firman. Berarti kita sudah dalam kesesatan yang ada saudara-saudara. Engkau telah disesatkan dengan perkembangan-perkembangan zaman ini. Bahkan saya mau katakan, jika pacarmu, jika pasanganmu membuat engkau menyangkal Yesus Kristus, jika pacarmu membuat engkau meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mau katakan berarti engkau telah tersesat. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin masalah lain kita bisa kompromi. Mungkin masalah pakai perhiasan titanium, it's okay, no problem. Namun saudara,
masalah keyakinan, masalah kepercayaan, masalah pengakuan kepada Yesus, jangan kita kompromi. Sekali percaya Yesus, tetap Yesus, saudara-saudara. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat kita. Itu harga mati tidak bisa ditawar. Sehingga jangan kita menyangkal Yesus. Jangan kita meninggalkan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita orang percaya. Amin, saudara. Sudah banyak penyesat-penyesat di sekitar kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Hati-hati. Saya juga mau katakan, saudara, kalau ada yang mengajakmu berzina, kalau ada yang ajakmu selingkuh, baugel, sesat itu. Atau bahkan hari ini engkau yang mendengarkan firman, kalau engkau sementara selingkuh, engkau sementara berzina, engkau sementara tersesat. Bertobat. Ya. Bahkan kalau ada nasihat-nasihat fasik, ada yang bilang cerai saja sama suamimu. Kasih tinggal jangan apa pai tua itu. Sunyak depe guna le dia. Sunyak berguna le dia kurang dah saki-saki. Kasih tinggal jos yang pertahankan, itu ajaran sesat. Sebab Tuhan tidak menghendaki perceraian, saudara-saudara. Ya. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Maka dari itu kita harus menyaring setiap nasihat, setiap bisikan-bisikan. Jangan sampai nasihat itu adalah nasihat fasik yang akan merusak rumah tangga, merusak keluarga, merusak jemaat, merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan mengikuti itu guru-guru palsu. Perkembangan zaman ini yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu juga guru palsu. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Guru-guru palsu ini juga mereka tidak hanya menyesatkan, tapi juga mereka pemecah belah. Saudara, pemecah belah ini adalah orang yang menyebabkan tercerai-berai, terpecah-pecah, terpecah belah, terpisah-pisah. Ini itu pengertian pemecah belah. Ya, orang yang menyebabkan terpecah belah, tercerai-berai, terpisah-pisah. Dan para pemecah belah ini bisa menyusup masuk dalam kehidupan rumah tangga, jemaat, bahkan juga dalam masyarakat. Karena ada banyak orang jadi provokator. Ada banyak orang tukang kasih-kasih panas, tukang kasih-kasih makalai, saudara. Hati-hati, mereka itu pemecah belah. Orang nih mau itu rukun aman-aman, dong suka tuh rukun bubar. Orang nih mau tuh persekutuan itu ada persatuan, dong suka tuh persekutuan kacau. Itu persekutuan di kolom, di wanita kom ibu, di kom bapak, dong suka kacau, saudara. Ini model-model orang pemecah belah. Makanya hati-hati berkawan dengan orang-orang pemecah belah, saudara. Orang boleh mau orang bisa-bisa saja tak ikut dengan orang. Makanya hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, khusus dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam keluargamu. Bapak-bapak yang ada di rumah yang mendengarkan firman ini, jaga baik-baik rumah tanggamu. Ibu-ibu yang mendengarkan firman ini, jaga baik-baik rumah tanggamu. Ibu-ibu jangan cuma sibuk-sibuk dengan sinetron, jangan cuma sibuk-sibuk Pak Uni, tapi harus jaga baik-baik rumah tangga kita. Karena kalau dalam rumah tanggamu ada 02, otomatis 02 ini pemecah belah dalam rumah tanggamu. Maka dari itu jangan biarkan 02 ini masuk menyusup
dalam kehidupan rumah tanggamu. Karena pada masa ini juga tidak sedikit orang yang berzina. Nyana sedikit orang bahugel, saudara. Nyana sedikit orang selingkuh. Sonin tahu diri, ya. Sorry to say, saya harus katakan ini. Karena ada banyak orang yang sonin tahu diri dan nintau malo. Deng Birman dia baugel akang, saudara. Odo memang ya. Satu kampung dia baugel akang. Satu lorong ada dia baugel, saudara. Satu jemaat ada, saudara. Sehingga ini harus saya sampaikan. Kebenaran ini harus saya sampaikan, saudara. Kalau ada 02 dalam urusan rumah tangga, pasti rumah tanggamu akan hancur. Pasti rumah tanggamu akan runtuh. So bangun selama ini tuh rumah tangga cuma karena ada 02. So dia itu tuh pemecah belah dalam kehidupan rumah tangga. Makanya bapak-bapak jangan terlalu maniso. Ibu-ibu lagi yang jagoda-goda orang pe suami. Kalau so ada suami, sayangi suamimu sendiri. Ya, jangan ada 02 dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani, saudara-saudara. Jangan kagele anak penani baugel akang, saudara. Ada kan tuh lagu tuh. Tuh nani so jadi mama tiri. Aduh Bapak Ibu Saudara, di mana kekristenan kita? Di mana iman kita, saudara? Di mana harga diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Katanya orang Kristen, katanya orang percaya kok bahugel. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari dia status rohani. Hari-hari status rohani, hari-hari status firman. Padahal pembahugel kote. Oh Tuhai. Menyanyi lagu rohani. Pokoknya di mana saja lagu rohani, saudara-saudara. Saya mau ikut Yesus. Udah berzina jalan terus. Bayangkan saudara. Ada pakai berdoa oleh Tuhan jaga tompe hubungan gelap. Nyak waras, saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi pemecah belah. Apalagi kalau orang Kristen, jangan jadi pemecah belah. Jangan jadi pemecah belah dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Tahu diri, saudara-saudara. Deng pakai malo. Kalau orang Kristen jaga itu kekudusan hidup, jaga itu integritas sebagai orang Kristen. Jangan dapalia melayani nintau hidupnya betul, saudara. Hidup tidak benar. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai kebinasaan. Sehingga sadar dan bertobat. Kalau hari ini ada yang tukang bahugel, tukang selingkuh, dengar firman ini bertobat. Tinggalkan 02-mu. Bangun kembali rumah tanggamu. Amin, saudara-saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, tanpa 02 pun rumah tangga itu akan hancur. Karena apa? Karena kadang suami istri egois. Istri terlalu egois. Suami terlalu egois. Tidak ada yang mau mengalah. Semua mementingkan diri sendiri. Sehingga rumah tangga pun hancur. Rumah tangga pun rusak. Hanya karena apa? Egois. Makanya orang kalau egois susah, saudara. Ya, mau menang sendiri. Makanya kehidupan rumah tangga kalau ada yang mengalah, tidak egois, aman-aman. Maka kalau dua-dua saling keras, dua-dua nih mau mengalah, no. Paling meja hijau menanti.
Maka dari itu jangan egois. Mesti ada yang mengalah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau satu sementara tak bakar ya satu mesti jadi air, saudara. Untuk meredahkan yang tak bakar itu jangan dua-dua jadi api, no angus itu rumah tangga. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi pemecah belah. Jangan jadi pemecah belah dalam persekutuan jemaat. Jangan punya karakter iblis. Karakter iblis ini apa? Suka merusak. Ini karakter iblis, saudara. Makanya kalau orang suka merusak persekutuan, suka merusak persatuan dan kesatuan, orang ini punya karakter iblis. Ya. Di A dia bilang lain, di B dia bilang lain. Akhirnya apa? Bakalae, saudara. Itu karakter iblis, tukang kasih bakalae, tukang kasih panas, provokator, ya, penghasut. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada orang model-model begini, pasti itu persekutuan kacau. Pasti itu persekutuan rusak, bahkan hancur. Kalau ada model-model orang pemecah belah dalam persekutuan, bahaya. Ya, bahaya. Apalagi kalau ada orang talinga-talinga tipis, baru bilang begini, so menyala basar dia, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, kehadiran kita dalam persekutuan, kita harus membawa perdamaian. Dalam persekutuan harus ada persatuan dan kesatuan. Bukan kehadiran kita membawa persekutuan itu menjadi apa? Terpecah belah, tercerai-berai, terpisah-pisah. Dulu orang bersatu, pas orang ada, langsung pecah. Saudara, sadar kehadiran kita. Kita anak-anak Tuhan, seharusnya kita hadir untuk membawa persatuan dan kesatuan. Bukan orang kehadiran membawa pemecah belah. Maka dari itu saudara yang diberkati Tuhan, jangan punya model-model gaya-gaya pemecah belah. Mulu-mulunya tidak bagus, ya. Maka dari itu firman Tuhan hari ini menasihati kita semua, saya dan saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Wah, bangunlah dirimu, bangun saudara, jangan kurang tidur-tidur, malas-malas. Ya, jangan tidur dalam dosamu, bangun, bangkit, sadar, berdiri saudara. Bangunlah, membangun diri semakin tinggi di atas dasar iman yang paling kudus, yang paling suci. Maka dari itu iman harus menjadi dasar untuk terus membangun diri kita, saudara-saudara. Jadi iman ini fondasi, iman ini dasar, iman ini landasan, ya. Maka dari itu kalau iman ini, fondasi ini kuat, tidak akan gampang terpengaruh. Kalau fondasi iman ini kuat, teguh, nyanda akan gampang goyang. Biar ada gempanya mau goyang saudara, ya. Biar ada goncangan dalam persekutuan. Ada goncangan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau iman kita kuat, iman kita teguh, kita tidak akan gampang goyah, gampang runtuh, tidak akan gampang hancur. Tapi yang jadi persoalan saudara-saudara,
Bagaimana imanmu kuat? Bagaimana imanmu teguh? Sedang dengar firman so nyanda. So ni mau. Jangankan baca, enter dengar nyanda saudara-saudara. Bagaimana kau mau dengar firman? Sedang ditampa ibadah so nyanda jaga muncul no. Bagaimana mau dengar firman? Hari-hari sekurang di mana? Sekurang di mana ditampa menyambung ayang. Hari-hari sekurang ditampa mabo. Ditampa main kartu. Hari-hari apa kurang bajudi. Sorry to say. Maaf. Saya harus katakan ini saudara-saudara. Sorry bos. Iman itu nyanak mau timbul dalam menyambung ayang. Ya, sorry. Iman itu nyanak mau tumbuh di tanpa-tanpa bajudi nyanda saudara-saudara. Karena iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman hanya akan kuat kalau torang dengar firman Tuhan. Torang pegang firman Tuhan karena firman Tuhan ini suci. Firman Tuhan ini kudus. Karena firman keluar dari mulut Allah. Allah itu kudus. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kiapa orang gampang terpengaruh. Kiapa orang gampang bahugel. Karena dasar yang paling suci adalah iman sudah tidak kuat. Sudah tidak teguh. Karena orang sudah malas dengar firman. Makanya orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Orang kalau so berdosa, so ni mau dengar firman, so ni mau dengar nasihat firman, saudara-saudara. Makanya orang kalau pembahugel jarang dia datang ibadah, saudara. Sorry, saya harus katakan ini. Dasar yang paling suci adalah iman, bukan lagi jadi dasar. Tetapi hawa nafsu dan keinginan dunia ini sudah menjadi dasar. Sehingga orang percaya gampang jatuh, gampang hancur. Maka dari itu, kuatkan fondasi iman kita. Setialah kepada Tuhan. Renungkan firman siang dan malam. Baca firman Tuhan. Dengarkan firman. Dengarkan apa maunya Tuhan. Selanjutnya dikatakan saudara-saudara. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, orang percaya seharusnya berdoa. Tapi saudara, jangan orang berdoa kurang minta-minta berkat. Bukan cuma itu saudara-saudara. Bukan hanya berkat saja yang orang doakan. Bukan hanya berkat saja yang orang minta. Tapi kita berdoa, kita mencari kehendak Tuhan. Supaya kita tidak hanya menikmati berkat Tuhan. Tetapi kita juga melakukan kehendak Tuhan. Amin. Makanya orang kalau berdoa cuma minta-minta berkat. Cuma tahu menikmati berkat. Tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau katakan saat ini. Jangan anggap enteng dengan doa. Karena saat kita berdoa. Saat itu kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saat kita berdoa kita bertemu dengan Tuhan. Saat kita berdoa kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Saat kita berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Dan hal itu menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Makanya orang yang malas berdoa dipertanyakan kualitas hubungannya dengan Tuhan. Ya, jangan bilang I love Jesus mar malas berdoa. Jangan status aku cinta Yesus mar malas berdoa. Beking malo, saudara-saudara. Ya, ini saya harus ingatkan. Kalau orang cinta Tuhan, seharusnya orang mesti bertemu selalu dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Firman Tuhan bilang, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau.
Kadang-kadang saudara toranya nak jadi dengar apa Tuhan pe maksud, apa Tuhan pe mau, apa isi hati Tuhan karena torang malas berdoa. Kalau uni film jago, biar dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore kan dati di muka televisi nanti menganto-menganto, tahang biji mata. Tahang itu bokong ini mau duduk saudara-saudara, tahang mau duduk biar berapa jam tahang serino toh seri tahang mar berdoa malas saudara-saudara. Nah, ini yang harus saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Daniel, ya. Waktu Daniel ini pada saat Raja Darius menjadi raja pada saat itu, ada satu perintah yang keluar bahwa orang-orang pada saat itu tidak boleh menyembah sesuatu di luar Raja Darius. Jadi semua harus sembah Raja Darius. Namun saudara waktu Daniel dengar, dia datang ke Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam Daniel 6 ayat 11, di situ dibilang begini, ya. Daniel itu 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bayangkan saudara, luar biasa Daniel ini. Ya. Berdoa 1 hari, dia berlutut berdoa memuji Allah. Begitu seperti biasa. Jadi dia biasa berdoa 1 hari 3 kali. Alkitab mencatat saudara. Sehingga cerita Daniel ini, ketika dorang mencari kesalahan Daniel, ini yang dorang dapat saudara. Mereka mendakwa Daniel dengan apa? Kesalahan Daniel adalah dia menyembah Tuhannya. Dia menyembah Allah. Sehingga saudara, peraturan undang-undang itu berlaku. Karena semua tidak boleh menyembah sesuatu di luar raja. Dan waktu itu Daniel dilemparkan ke gua singa. Saudara yang diberkati Tuhan, ini ajaibnya. Daniel ada dalam gua singa karena dia setia berdoa. Tuhan tutu singa pemulu, saudara-saudara. Nyanak makan pada Daniel. Luar biasa. Maka dari itu saudara, jangan anggap enteng dengan doa. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya malas berdoa, saudara-saudara. Ya, sedang mau makan, so lupa berdoa kalau lapar sekali, saudara-saudara. Pokoknya satu gunung. Serta tatigo dan tulang baru ingat, oh Tuhan tolong Tuhan, so tatigo kotek dan tulang. Oh ampun. Nanti ingat Tuhan kalau tatigo dan tulang, saudara-saudara. Ini orang Kristen macam apa ini, saudara? Maka dari itu kita diingatkan, jadilah pendoa-pendoa yang setia. Amin. Dan selanjutnya dikatakan, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa dan seterusnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling akhir ini saya mau katakan, sebagai orang percaya, tunjukkanlah belas kasihan kita. Jadi orang jangan cuma pikir diri sendiri, saudara. Karena hidup ini kita membutuhkan orang lain. Tunjukkanlah belas kasihan kita. Jadi orang jangan terlalu koncudu. Hidup ini mesti baku-baku bantu. Hidup ini mesti baku-baku topang. Pada intinya hidup ini kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling akhir saya mau katakan saat ini bahwa apa arti hidup ini? Kalau kita tidak menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Tetap mempertahankan kehidupan kita yang benar kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat kepada orang lain, dikenan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Semoga firman ini memberkati dan menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu.
Ada banyak hal yang telah menyentuh hati kami. Ajar kami untuk hidup dalam pertobatan, bahkan firman ini akan senantiasa memberikan motivasi bagi kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan hidup kami dibaharui, diubahkan oleh Roh Kudus untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga sharing kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Veranella Hiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan juga tuliskan komentar-komentar positif dan share sebanyak-banyaknya, bagikan sebanyak-banyaknya sehingga ada banyak orang juga diberkati. Demikianlah, shalom, damai di hati, salam sehat, Tuhan Yesus menyertai kita semua.